Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Geografi tahun 2020. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan pembelajaran secara online dengan materi atau KD potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, di sini saya akan menstimulus para murid dengan suatu topik atau masalah, kemudian para murid ini akan berdiskusi secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelasnya pimpin doa. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bagas sudah memimpin doa. Sekarang coba lihat teman-temannya di Zoom. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, Pak. Ada, Pak. Nah, alhamdulillah berarti hari ini masuk semua ya. Anak-anak, hari ini Bapak akan bahas materi tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Silahkan diperhatikan dan jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Sudah terlihat PPT-nya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya, sumber daya alam itu contohnya apa saja? Air, angin, dan sinar matahari, Pak. Ya, ada lagi? Tumbuhan, hewan, gas, dan minyak bumi, Pak. Ya, benar. Semua itu termasuk sumber daya alam. Nah, sekarang apa itu sumber daya alam? Alam itu adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ada yang biotik dan abiotik. Yaitu sumber daya alam yang berdasarkan asal. Berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Pada proses pemanfaatannya, sumber daya alam ini biasanya ada yang sudah diolah dulu agar bisa dipakai. Contohnya ban yang berasal dari karet yang dihasilkan dari getah pinus. Sedangkan sumber daya alam abiotik berasal dari benda-benda mati seperti bebatuan dan yang lainnya. Contoh sumber daya alam abiotik yang sering kita temui adalah marmer, timah, besi, bauksit, dan gas alam. Kemudian ada sumber daya alam berdasarkan kelestarian, yaitu ada sumber daya alam yang diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun dipakai berulang kali atau terbentuknya sangat cepat sekali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu air, udara, angin, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika dipakai terus-menerus dalam jumlah yang besar dan terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya yang diperlukan manusia dalam kehidupannya untuk berbagai kegiatan sehingga manusia bisa hidup dengan layak dan nyaman. Contoh yang bisa kita ambil dari sumber daya ini adalah
rumah untuk tempat tinggal manusia. Selain itu, ada ruang untuk peternakan, pertanian, dan perikanan. Yang kedua, sumber daya alam materi. Sumber daya alam ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam lainnya dan bersifat vital. Contohnya garam yang digunakan untuk proses memasak. Yang ketiga ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan atau menghidupkan perangkat untuk menjalankan aktivitas mereka atau sebagai penunjang kehidupan. Contohnya gas alam, batu bara, kayu bakar, dan juga bahan bakar minyak. Yang keempat, sumber daya alam hayati. Ada yang tahu kenapa dinamakan sumber daya alam hayati? Saya, Pak. Ya, silakan, Pungki. Karena sumber daya ini berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Ya, benar sekali. Nah, sumber daya ini sangat vital dalam kehidupan karena sangat dibutuhkan untuk memenuhi pangan manusia. Sumber daya ini juga paling banyak dibutuhkan oleh manusia, oleh karena itu harus adanya pengelolaan yang baik agar produksi sumber daya alam ini dapat meningkat. Kemudian selanjutnya ada potensi sumber daya alam di Indonesia. Ada potensi sumber daya udara. Udara memiliki potensi sumber daya alam yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu negara, yakni sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga angin dikenal dengan pembangkit listrik Bayu atau PLTB. Salah satunya telah resmi dibangun untuk komersil pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan. Yang kedua ada potensi sumber daya tanah. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bercocok tanam hingga pembangunan rumah dan jalan. Umumnya tanah di Indonesia sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu jati, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, tanah aluvial, tanah andosol, tanah grumosol, tanah humus, dan tanah kapur. Yang ketiga ada potensi sumber daya air. Air juga memegang peranan penting dalam kehidupan dan memiliki potensi besar. Yang selanjutnya ada potensi sumber daya tambang. Hasil tambang di Indonesia pun menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat dan menjadi hal penting untuk menunjang aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sebut saja contohnya potensi minyak bumi yang ada di Indonesia. Yang kelima ada potensi sumber daya laut. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai yang sangat panjang dan memiliki potensi yang sangat banyak. Kekayaan laut ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai penghasil ikan terbanyak di dunia. Yang keenam ada potensi sumber daya hutan. Di Indonesia kita bisa menemukan hutan yang sangat banyak tersebar di seluruh penjuru dan sangat lebat. Selain sebagai paru-paru dunia dan penopang air yang jatuh ke tanah agar tidak terjadinya erosi, hutan menjadi salah satu potensi terbesar di Indonesia. Nah, dari PPT Bapak ada 6 potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silahkan kalian cari tahu dan diskusikan dengan teman di sebelah kalian, kira-kira apalagi satu potensi yang terdapat di Indonesia. Bapak berikan clue, potensi ini sangat berhubungan dengan keindahan alam. Baik, Pak. Pak. Nah, baik anak-anak, sekarang Bapak mau Sabrina untuk menjelaskan kira-kira apalagi satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Menurut saya, satu potensi lagi yang dimiliki Indonesia yaitu potensi sumber daya pariwisata, Pak. Karena selain keenam sumber daya tersebut, Indonesia juga sangat unggul dalam hal potensi pariwisata. Pariwisata di Indonesia sangat beragam dan mempunyai sejarah masing-masing. Lewat pariwisata, Indonesia juga dapat menopang perekonomian masyarakat dengan cara mendatangkan para turis dari dalam ataupun luar negeri.
Ya, benar sekali. Bagaimana yang lain? Apakah sama dan setuju dengan yang disampaikan Sabrina? Ya, sama Pak, setuju. Nah, setelah Bapak menyampaikan materi dan kalian berdiskusi, ada yang ingin ditanyakan? Belum Pak. Jika belum, kita lanjut. Bapak ada satu video menarik terkait potensi sumber daya alam Indonesia. Nama saya Wimpi Manikam. Saiful Arta Dewata. Muhammad Iqbal Usabi, berasal dari Indonesia. Boleh jadi kita berbeda, tapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kami tunjukkan rumah kami, Indonesia. Indonesia bagi saya adalah tempat yang terindah. Tempat terindah bagi saya adalah gunung dan hutan. Disinilah kenyataan dan fantasi bertemu. Bagaimana videonya? Menarik? Bagus Pak, menarik. Tapi ada yang saya ingin tanyakan. Masih banyak sumber daya alam kita yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kira-kira kenapa ya Pak? Nah, hal itu dikarenakan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih kurang mengerti tentang pemanfaatan sumber daya yang benar. Nah, agar pemanfaatan sumber daya ini maksimal, maka diperlukan SDM yang unggul. Nah, apa itu SDM yang unggul dan mengapa SDM ini saling terkait dengan SDA? Coba kalian cari tahu dan pahami. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Ketua kelas, silahkan mulai berdoa, siapkan. Oke, baik teman-teman, sebelum menutup kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua yang sudah hadir. Jaga kesehatan kalian. Kita cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.